وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Telah kita pelajari kemarin salah satu sunnah dalam berwudu, yaitu mendahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang lain yang menjelaskan tentang salah satu rukhsah mengusap di atas penutup, jadi pakaian yang menutup anggota wudu. Maka yang demikian ini dikecualikan untuk diusap di atasnya kalau memang ada uzur yang mendesak. Jadi ada sebab yang menjadikan anggota tersebut itu tidak bisa dibasuh. Hal ini dijelaskan dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, beliau berwudu, famasaha binasiyatihi, pada saat beliau mengusap di atas kepala, beliau mengusap pada bagian nasiyah. Nasiyah itu muqaddamir ra's, bagian kepala yang paling depan ini, batas tempat tumbuhnya rambut dengan kening, ini dinamakan nasiyah. Adapun kening ini namanya jabhah. Jadi batas tempat tumbuh rambut, antara tempat tumbuh rambut dengan kening, inilah nanti yang disebut nasiyah. Ini yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengusap di atas nasiyah, apa yang dilakukan selanjutnya? Wa 'alal imamah. Kemudian beliau melanjutkan untuk mengusap di atas imamahnya. Imamah itu penutup kepala yang terdiri dari kain yang dililitkan di atas apa? Di atas kepala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengusap kepala, beliau mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap keseluruhan kepala di atas pakaian yang menutup kepalanya, gitu, tanpa melepas pakaian tersebut. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka apa? Rukhsah, keringanan. Karena pada tradisi berpakaiannya bangsa Arab pada saat itu, imamah itu adalah satu pakaian yang lazim melekat di tubuh mereka. Situasi dan kondisi iklim di Jazirah Arab pada saat itu dan juga hari ini adalah iklim yang kering. Ketika panas sangat menyengat. Oleh sebab itu, bagian-bagian tubuh tertentu ini ditutupi oleh sesuatu yang melekat dan melilit. Jadi imamah itu dililitkan di atas kepala ini untuk meredam panas yang ada. Dari situasi iklim ini pula kita nanti juga melihat pengobatan yang populer di Jazirah Arab. Kenapa bekam? Karena di sana daerahnya kering, panas. Tempat yang kering, panas, penyakit nanti juga sifatnya itu panas. Ketika penyakit itu sifatnya panas, maka kalau dalam paradigma pengobatan terdahulu, baik dari pandangannya Yunani yang kuno ya, pandangan Yunani dahulu, kemudian pandangan pengobatan India, pandangan pengobatan Mesir, kalau panas itu kurangi. Jadi kalau antum melihat air yang mendidih itu kan, antum akan melihat misalnya dalam satu botol ini antum didihkan air, mesti dia akan keluar.
Jadi pada saat panas itu, kalau antum pernah belajar fisika, ada pemuaian zat. Jadi ketika pemuaian zat, tempat zat yang ada di dalamnya ini dia akan penuh dan tidak cukup, dan cenderung dia akan keluar. Nah, demikian pula darah di dalam tubuh ini ketika panas, dia akan cenderung mendesak tempat yang menjadi tempat darah tersebut. Oleh karena itu, untuk meringankan penyakit yang akibat panas ini lebih sering disebabkan oleh panas, maka pengobatan yang populer di mana? Di Jazirah Arab itu bekam, mengeluarkan darah, yang mana sifat bekam itu dia mengeluarkan panas di dalam tubuh. Beda halnya dengan di Cina, iklimnya itu pegunungan, tinggi, dingin. Dia lebih ke arah utara lagi, jauh dari matahari. Ketika lebih ke utara, maka ketika kita lihat pengobatan yang paling populer di Cina akupuntur. Bukan pengobatan yang banyak mengeluarkan darah. Nah, hal ini juga kita lihat dari tradisi berpakaiannya ketika melilit dengan imamah seperti itu. Pakaian imamah ini menjadi pakaian yang menjadi hal yang lazim bagi penduduk Jazirah Arab pada saat itu, yang mana melepas pasang ini merepotkan. Karena ada hal yang merepotkan seperti ini, Nabi SAW memberikan rukhsah bahwasanya boleh pada saat mengusap kepala itu, usap sebagian kepala, kemudian usap di atas penutup kepala tersebut. Dan itu menjadikan menjadikan wudhu ini tetap sah. Ini yang menjadi dalil bagi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i kemarin dan mazhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya mengusap sebagian kepala saja itu sudah sah. Karena di sini Nabi mengusap nasiyah. Nasiyah ini hanya bagian kecil dari kepala yang diusap. Sementara mazhab Maliki kan kemarin semua kepala harus diusap. Nah, mazhab Malikiyah menjawab lagi. Jawaban mazhab Malikiyah apa? Kemarin sudah saya sampaikan kan, mungkin saya ulang lagi di sini supaya yang kemarin tidak hadir sekarang baru hadir bisa mengetahui. Jawaban dari mazhab Malikiyah apa? Kalau memang mengusap itu sah hanya sebagian saja, Rasulullah tidak melanjutkan mengusap di atas imamah, tapi cukup di nasiyahnya ini saja cukup, tidak perlu diteruskan ke imamahnya gitu. Tapi di sini Rasulullah melanjutkan ke imamah. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengusap keseluruhan kepala itu wajib. Ini pandangannya Pandangannya ulama Malikiyah. Ala kulli hal, dua-duanya ini melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang zahir di sini, yang nampak di sini, sunnah mengusap di atas imamah ini adalah dalam rangka rukhsah atau keringanan. Kalau yang imamah ini yaitu pakaian yang lazim digunakan oleh laki-laki, yang mana kalau seorang laki-laki melepas imamahnya untuk berwudu dan untuk diusap kepalanya tanpa menggunakan penutup kepala, ini boleh dilakukan, yaitu mengusap di atas pakaian yang menutup kepala, yang mana kepala ini bukan aurat gitu loh. Maka bagi wanita yang mana rambutnya itu adalah aurat bagi mereka, lebih berhak lagi untuk dilakukan seperti ini. Maka hadis ini juga berita gembira bagi kaum muslimah, itu para wanita muslimah, kalau nanti mendapati suatu tempat wudu, tidak dibedakan mana yang laki-laki mana yang perempuan. Ini sebagian masjid kan ada yang seperti ini, sehingga merasa risih dan tidak nyaman kalau nanti berwudu itu harus melepas jilbabnya atau melepas kerudungnya. Maka diperbolehkan dengan cara yang seperti ini. Jadi dengan air yang ada di tangannya itu usap sebagian usap sebagian bagian muqaddimah ra'snya ini, yaitu nasiyahnya, baru selanjutnya
diusap di atas kerudungnya itu saja sudah sah tanpa harus melepaskan kerudungnya. Ini untuk perkara mengusap di atas kepala, yang mana kepalanya itu ada penutupnya. Jadi tata caranya di sini bagaimana? Usap sebagian kepalanya terlebih dahulu, sisanya nanti baru diusap di atas kain yang menutup kepalanya tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap di mana lagi? Wal khuffain. Mengusap di atas khuf. Ini nanti ada bab tersendiri yang membahas ini, yaitu bab yang kelima di dalam kitab Taharah. Namun secara singkat saya sampaikan bahwasanya mengusap di atas khuf ini juga salah satu rukhsah. Karena khuf ini fungsinya di masa Nabi SAW itu sebagai penghangat, terutama ketika sudah tiba musim dingin, penghangat dan pelembab. Jadi baik musim panas maupun musim dingin, khuf ini tetap dipakai. Kenapa? Karena lingkungannya itu kering. Di sana kering itu menyebabkan kaki pecah-pecah. Maka untuk menjaga kelembaban bagian kaki, mereka mengenakan khuf. Beda halnya di Indonesia, di sini kan lembab. Antum jangan pakai khuf, pakai kaos kaki yang tipis itu aja gerah gitu loh. Keringetan kaki ini ya. Jadi lebih cenderung untuk dibuka untuk wilayah iklim seperti di Indonesia ini. Oleh karena itu pengenaan khuf di Indonesia kan nggak populer. Tetapi di dalam fikih tetap dipelajari. Kenapa? Karena itu adalah salah satu rukhsah. Dan rukhsah yang nanti diberikan oleh Rasulullah dalam hal penggunaan khuf ini, itu nanti bisa kita tarik satu kesimpulan fikihnya untuk perkara-perkara yang lain. Contohnya untuk perkara-perkara yang lain itu bagaimana? Nah, kemarin ada ditanyakan di kolom komentar di Facebook, ada yang bertanya kalau tangan itu sedang digips gimana cara wudunya. Itu sebenarnya sudah kami bahas kemarin gitu. Kalau beliau memperhatikan videonya itu lengkap dari awal sampai akhir, sudah pernah kami bahas dan kami singgung di situ, hanya mungkin kelewat saja. Nanti di bab terakhir dari wudu ini ada pembahasan tentang al-mashu 'alal jabirah. Al-mashu 'alal jabirah itu membasuh balut perban, mengusap balut perban. Kalau seseorang sedang sakit, patah tulang atau ada luka yang memang harus ditutup perban. Nah, itu dia boleh diusap atau tidak boleh diusap. Hanya saja hadisnya dhaif gitu loh. Hanya saja hadisnya dhaif. Nanti akan kita bahas kedhaifan hadis tersebut kalau sudah sampai pada hadis tersebut. Nah, ala kulli hal, dengan hadis yang dhaif ini masih ada kemungkinan untuk membolehkan aktivitas tersebut, yaitu apabila tangan ini digips gitu kan. Semua anggota wudu yang lain itu diusap, dibasuh, yang dibasuh, yang diusap. Misal tangan kiri yang patah ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin dari musibah yang demikian. Kalau ada orang yang patah tangan kirinya, kan dia digips tuh, maka berwudunya nanti basuh semua anggota wudu yang mampu dibasuh. Kepala usap kepala. Ketika pada saat membasuh tangan kiri, kan lagi digips, nggak bisa dibuka tuh. Diusap saja di atasnya sekali gitu kan. Dikiaskan terhadap apa? Dikiaskan terhadap khuf ini tadi. Khuf itu diusap sekali saja. Khuf itu dikenakan apakah karena ada luka di atas kaki? Enggak ada. Kalau khuf itu yang dikenakan dalam rangka menghangatkan kaki, itu saja sudah boleh untuk diusap. Nah, lantas bagaimana pada kondisi orang yang luka parah seperti itu? Dia memerlukan penyembuhan. Harus dalam jangka waktu berapa bulan terlebih dahulu untuk digips, jangan sampai dibuka gitu kan. Nah, kalau dia dibuka sebelum waktunya nanti akan memperparah sakitnya. Oleh karena itu yang demikian ini boleh diusap nanti di atas gipsnya. Jadi mungkin bagi al-akh yang bertanya seperti itu, mudah-mudahan menyaksikan live-nya malam ini dan mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan lama gitu. Sudah berapa minggu yang lalu ingin
saya jawab tapi kelupaan. Ini pas pada pembahasannya baru ingat pertanyaan dari beliau. Jadi mudah-mudahan beliau nggak suuzon, nggak suuzon nanti dianggap saya nggak mau jawab, bukan begitu. Saya nggak megang Facebooknya masalahnya gitu loh. Yang megang Facebooknya teman-teman ini dari media yang memegang Facebooknya. Saya nggak nyentuh Facebooknya dan tidak bisa untuk mengakses Facebooknya itu saja saya tidak bisa gitu loh. Jadi teman-teman media ini yang menjadi operator di Facebook tersebut. Nah, ini yang berkenaan dengan rukhsah mengusap di atas kain yang menutup anggota wudu.